Nah, Mas Asmi, apa pendapat saya dengan orang yang nendang itu? Bagi saya yang perlu dirubah itu bukan budayanya Mas, tapi otaknya. Wali Songo itu bisa diterima di Indonesia karena dakwanya menggunakan metode bisakofah. Sakofah itu artinya apa? Budaya. Maka saya di dalam berdakwah mempunyai prinsip membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Songkok yang Anda pakai itu budaya Indonesia, maka namanya songkok nasional. Tadi siang yang hadir di acaranya Pak Gubernur Ramatama itu ada muda-mudi Katolik, pemuda Katolik, pakai jas kemudian pakai kopiah. Dia tanya sama saya, boleh nggak Gus? Boleh, karena itu bukan produk Islam. Nah, jangan sampai kita dibodohi dengan pikiran-pikiran seperti itu. Pertanyaannya adalah, orang yang nendang itu, dia tahu nggak siapa yang masang sajen? Di Semeru itu ada adat istiadat namanya kepercayaan kapitayan lokal mereka. Dan ini merupakan the local wisdom, kearifan lokal bagi mereka. Kalau memang ini dilakukan oleh orang Kejawen yang dia Islam abangan, bagaimana cara kita menasihati? Dialog dong, tidak harus kemudian ditendang seperti itu. Ini kan melukai Mas. Kalau tak kemudian yang melakukan orang Islam dibilang musyrik, Anda tidak pernah bisa melihat dan tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Saya dulu Pak Gubernur ceramah di klub malam, dibilang Miftah itu tidak ikhlas. Anda ikhlas dan tidak ikhlas nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kita tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Yang namanya ikhlas itu seperti keset. Apa itu? Diinjak-injak tetap welcome. Angel loh gitu. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Ciri ikhlas itu apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Maka orang yang nendang ini bagi saya, ini orang yang gagal paham terhadap budaya. Mas, di Jogja itu banyak orang sholat, nyembah Allah, percaya dengan Rasulullah, baca Quran, tapi tetap pasang sesaji Mas. Bukan kok kemudian dia percaya dengan uka-uka hanya untuk melestarikan budaya. Dari mana kita mengatakan musyrik? Gak bisa Mas. Orang Jawa dulu bawa keris dibilang musyrik. Karena bagi orang Jawa kalau nggak bawa keris katanya tidak nyaman. Sama dengan orang Kalimantan pakai mandau. Kalau nggak bawa keris mereka nggak nyaman. Sama dengan bapak-bapak hari ini keluar rumah nggak bawa HP, tidak nyaman. Takut HP-nya dibuka sama istri. Berarti Anda bawa HP musyrik. Ayo. Karena Anda nyaman kalau bawa HP. Apakah pola pikirnya seperti itu? Kan tidak Pak. OTT KPK sekarang kalah menakutkan daripada OTT HP di tangan istri Pak. Saya kemarin guyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Suaraku juga nggak bagus. Bapak Gubernur yang saya hormati, yang beliau belum berkenan duduk di depan. Tapi dari sekian banyak, beliau ini adalah satu-satunya orang yang sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih semua. Semoga Pak Gubernur panjang umur. Amin. Saya tahu sosok beliau ini sejak beliau menjadi bupati di Kutai Timur. Seorang pemimpin yang memimpin cukup dengan canda dan tawa. Saya punya teori, orang itu kalau cerdas biasanya selera humornya tinggi. Contoh Gus Dur, ya mungkin kayak Pak Isran. Orang itu kalau cerdas, biasanya selera humornya tinggi. Tetapi, kalau orang suka humor itu belum tentu cerdas. Saya ulangi, orang itu kalau cerdas, selera humornya tinggi. Contohnya Gus Dur, kalau di sini ada Pak Isran. Tapi kalau suka humor, belum tentu cerdas. Lah, saya dulu pernah di-unfollow sama artis gara-gara ngasih contoh. Saya guyon sama Deddy Corbuzier, orang itu kalau selera humornya tinggi belum tentu cerdas. Contohnya siapa? Tukul. Lah, Mas Tukul marah sama saya waktu itu. Dan seluruh pengunjung Magara yang berbahagia. Malam hari ini saya bersyukur bisa datang di tempat ini. Maka saya buka dengan kalimat, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka,
Dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, hari ini kita masuk di satu era yang dideklarasikan di Jepang pada bulan April. Satu era yang disebut dengan era 5.0, era Society 5.0, 5.0. Salah satu karakteristik dari era ini adalah bahwa segala sesuatu based on media sosial. Makanya hari ini hampir nggak ada pemuda-pemudi yang tidak punya medsos, apapun itu bentuknya. Entah itu Instagram, apalagi kayak mas-mas band ini jelas wajah-wajah tiktokers. Ya. Walaupun followernya nggak banyak ya. Hampir semuanya. Yang perlu kita pahami adalah 10 tahun yang lalu seorang seperti Hari Tanu, pendiri MNC Group, ketika pengen membuat televisi, media TV, dia harus menggelontorkan modal 500 miliar sampai 1 triliun supaya mempunyai stasiun televisi. Hari ini orang pengen punya TV itu nggak harus mengeluarkan uang 500 miliar sampai 1 triliun. Semua yang hadir malam hari ini berpotensi punya TV. Melalui apa? Melalui HP yang kita miliki masing-masing. Apapun merek HP-mu. Makanya banyak teman-teman Samarinda ini kalau Imlek itu ikut merayakan. Saya tanya, kenapa kamu merayakan Imlek? Apakah mbahmu Cina? Enggak. Nenek moyangmu Cina? Enggak. Orang tuamu Cina? Enggak. Kenapa kamu merayakan Imlek? Karena HP saya HP Cina. Xiaomi dan lain sebagainya. Kita hari ini pengen kemudian dikenal orang, bisa membranding dirinya sendiri. Cukup dengan menggunakan media sosial yang kita miliki. Saya ingat betul, tahun 2015 dapat undangan dari Kick Andy untuk share pengalaman saya kajian di klub malam, di kafe dan di lokalisasi. Sebagaimana yang Anda pahami, saya masuk lokalisasi sejak tahun 2000. Kalau hari ini tahun 2022 berarti saya bergaul dengan para PSK sudah 22 tahun. Saya masuk klub malam sejak tahun 2007. Artinya hampir 2006. Artinya hampir 16 tahun saya membersamai anak-anak di klub malam. Bersama mbak-mbak pemandu karaoke. Kalau istilah kerennya LC. Kalau di Jawa Timur namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Yang mereka bekerja di puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Kalau di Balikpapan insya Allah karaoke-nya karaoke keluarga. Keluarga berantakan. Sudah sekian lama. Waktu itu Kick Andy minta sama saya untuk sharing terhadap pengalaman saya dakwah di klub malam. Tapi saya tolak. Waktu itu belum rame, belum ada Instagram. Masih BBM lah, BlackBerry Messenger. Kemudian muncul lagi namanya Pet. Ingat ya, Pet dan lain sebagainya. Saya menolak. Ketika saya ditanya sama mbak-mbak PSK, Abah, mereka manggil saya Abah. Kenapa Abah nggak mau diundang televisi? Waktu itu jawaban saya adalah, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Waktu itu visi saya. Jadi saya nggak mau kemudian dianggap menjadikan mbak-mbak PSK sebagai komoditas saya untuk terkenal. Saya nggak mau. Jangan sampai ada anggapan saya ngaji di lokalisasi maupun di klub malam itu sebagai saya batu pijakan untuk menjadi orang terkenal. Maka saya nggak mau. Sampai kemudian takdir berkata lain tahun 2018. Saya kajian seperti biasa di klub malam di Bali, Bose VVIP Club. Dihadiri 500 mbak-mbak yang orang bilang pakaiannya seksi. Tapi saya bilang itu tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Itu nggak seksi. Tapi Anda santai saja. Sekarang cewek seksi di mata cowok itu biasa-biasa saja. Justru yang laku cewek yang agak gemuk. Kenapa? Cowok sekarang lebih suka dengan cewek yang agak gemuk daripada cewek seksi.
Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Nah, beda kalau cowok yang dicari sekarang yang six pack kayak saya, yang kurus. Kenapa? Makan saja tidak tambah apalagi pasangan. Tadi teman-teman kadisnya Pak Gubernur tanya sama saya, Gus Miftah istrinya berapa? Saya bilang 1. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas, karena direkam kamera. Saya ditanya Pak Gubernur, cowok sama cewek itu kuat mana? Jawaban saya jelas, lebih kuat cewek. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Wah, nggak mungkin berani. Makanya kalau kalian pengen membedakan madu yang asli sama palsu, tanya sama saya. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu. Artinya apa? Pasti ada gulanya. Madu taruh botol dikocok, kok dia goyang, palsu, berarti ada airnya. Tapi madu bawa pulang, istri marah, asli. Asli itu Pak. Asli madu ini. Akhirnya kemudian tahun 2018 saya ceramah di klub malam yang kesekian kalinya, karena dari tahun 2006 ya. Ada wartawan, saya ingat betul waktu itu dari Radar Jogja, ambil video ketika saya sholawatan dengan mbak-mbak. Sudah ada yang dalam keadaan mabuk, minum alkohol dan lain sebagainya. Yang dulu Pak Gubernur saya dikritik, Miftah itu goblok, orang mabuk kok diajak sholat. Bukankah kamu tahu, orang itu kalau mabuk ada hadis yang menyatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Kenapa mereka kamu ajak sholat? Kan mubadir, dia bilang. Saya bilang, soal diterima atau enggak itu bukan urusan kita tapi urusan Allah. Kewajiban kita apa? Ibadah. Soal diterima atau enggak bukan urusanmu, apalagi bukan urusan kalian para pembuli. Maka saya bilang cukup rokib dan atib yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Selesai saja itu. Akhirnya kemudian anak-anak kafe ini tanya sama saya begini, Gus, kalau kita sholat nggak diterima sama Allah 40 hari, ada hadis itu. Bagaimana dengan kami? Kami kan tiap hari minum. Kok Gus Miftah ngajak kami sholat? Bagaimana dengan hadis itu? Saya bilang nggak ada yang salah dengan hadis itu. Memang sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kalian? Yang perlu kalian ingat adalah ini hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Artinya apa? Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Maka sholatlah kamu walaupun dalam keadaan mabuk. Jadi saya itu biasa Pak, di Jakarta, di Jogja, ngimami sholat, makmum saya itu orang mabuk. Jadi itu sholat paling keren sedunia. Allahu Akbar, mereka di belakang, Allahu Akbar, sambil mabuk. Waktu saya bilang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lumrahnya amin, mereka enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu. Sambil menguap. Tapi saya asik-asik saja itu. Kalau kemudian orang mengatakan inilah itulah, biarkanlah. Saya cukup mengatakan Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Karena kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah, kita vonis, tapi kalau kita salah, kita bela-bela. Akhirnya ceramah saya waktu itu direkam dan atas izin Allah 2 hari kemudian masuk lambe turah. Waktu itu lambe turah masih murni, artinya apa? Video yang masuk di lambe turah itu rata-rata video yang benar-benar bagus. Kalau sekarang sudah by pesanan. Akhirnya 1 jam video saya diposting, yang nonton langsung 3 juta viewers. 3 juta viewers. Maka kemudian saya itu trending dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Hanya dengan media sosial yang kita punyai, Anda bisa menjadi orang besar. Tapi pesan saya satu, virallah dengan prestasi, jangan dengan sensasi. Hari ini banyak pengen orang menjadi terkenal bukan dengan prestasi, tetapi dengan sensasi. Dan ini Pak Gubernur mohon izin, Tuhan itu maha baik dengan saya. Selama 2 tahun, saya dibuat viral sama Allah itu 3 kali. Yang pertama, kajian saya di klub malam, di Bose VIP Club.
Itu kejadiannya bulan Juli tahun 2018. 8 bulan kemudian saya viral lagi Pak Gubernur. Apa? Ketika Deddy Corbuzier datang ke pondok saya untuk saya sahadatkan, dia masuk Islam. Itu 8 bulan kemudian. Setahun kemudian saya viral lagi. Kejadian apa? Saya ceramah di gereja Jakarta Utara. Waktu itu trending di Twitter selama 2 minggu berturut-turut. Sampai akhirnya saya diundang wali kota Los Angeles untuk berbicara toleransi di Amerika. Kan keren, orang Amerika belajar toleransi dari Indonesia. Nah, hari ini yang pengen saya sampaikan apa? Di era 5.0, ini kesempatan kita untuk membranding dirinya masing-masing. Kalau dulu Anda anak band pengen terkenal, harus masuk TV dulu. Sekarang nggak penting Mas. Acara TV udah kalah dengan medsos. TV sudah kalah dengan Instagram. TV sudah kalah dengan TikTok. Anda nggak perlu diundang dulu ke dasar baru kemudian viral. Enggak. Cukup kamu berprestasi, membuat lagu yang bagus, maka kamu akan dikenal sama orang. Sekarang fakta membuktikan medsos lebih efektif dari apapun. Saya kasih contoh. Polisi punya pistol, 1 peluru hanya bisa nembus 1 kepala. Tapi kalau Anda punya postingan di medsos, 1 postingan bisa nembus jutaan kepala. Saya kasih contoh, ceramah saya di gereja ketika diposting sama Deddy Corbuzier ditonton 10 juta viewers. Saya posting ditonton 5 juta viewers. Belum lagi kemudian amplifikasi di medsos-medsos yang lain. Betapa dahsyatnya sekarang tembakan dari medsos itu. Maka kalau hari ini kemudian kalian tidak memanfaatkan itu, saya bikin mubadir. Saya tadi bilang, Pak Isran ini tokoh lokal yang mempunyai potensi nasional. Prestasi beliau bukan lagi prestasi lokal. Artinya apa? Kalau seorang Isran Nur yang sebenarnya mempunyai prestasi yang luar biasa hanya dimanfaatkan di Kalimantan Timur, itu bagi saya kurang. Harusnya potensi beliau di nasional. Nah, iya kan? Lah, artinya apa? Kewajiban kita yang muda-muda ini untuk membranding beliau. Bukan kok kemudian Pak Isran harus punya medsos. Tetapi anak-anak muda di Kaltim itu harus sadar medsos. Bahwa kita punya potensi lokal yang sebenarnya kemampuannya internasional. Lah kewajiban kita untuk membranding. Maka kawan-kawan, di era 5.0 ini 4C yang harus kita miliki. 4C. 4C. Yang pertama, creativity. Jadilah orang yang kreatif. Ingat quote saya malam hari ini. Kalau kamu terlahir tidak menjadi orang yang pintar dan cerdas, maka kamu harus, kalau kamu terlahir tidak menjadi orang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang kreatif dan pekerja keras. Orang kreatif. Saya punya teman yang hanya bermodalkan pas-pasan, tapi dia kreatif, akhirnya menjadi orang besar. Menjadi orang besar. Modalnya adalah kreativitas. Saya kasih contoh artis yang sangat kontroversi, Nikita Mirzani. Yang besok saya tanggal 24 ada kajian bersama teman-teman artis yang versi dia. Jadi anak-anak gila dan lain sebagainya, aneh-aneh lah, saya ajak ngaji. Nikita Mirzani ketika rame dengan seorang Habib, Anda tahu, dari Insta story-nya dan feed IG-nya, 1 hari bisa menghasilkan 2,5 miliar. Dari Instagram-nya Pak. Hanya sekedar postingan di feed sama IG story. 1 hari bisa menghasilkan 2,5 M. Coba Anda bayangkan. Kreativitas, walaupun mohon maaf, kreativitasnya kontroversial. Harus bertarung ke sana kemari. Tapi harus kita akui yang dilakukan luar biasa. Maka di era hari ini, 5.0, jadilah pribadi yang kreatif. Yang kreatif. Mas Deddy Corbuzier itu dari podcastnya, 1 bulan bisa menghasilkan 1-3 miliar dari podcastnya. Hari ini banyak tokoh nasional yang pengen hadir di podcastnya Deddy Corbuzier. Itu padahal dulu awalnya buatnya sama saya. Konten pertama podcast sama saya. Waktu itu saya pernah bikin konten sama Mas Deddy Corbuzier. Dia belum muslim, saya muslim. Saya makan di rumahnya Mas Deddy. Kita bikin konten judulnya apa? Nikmatnya makan di rumah orang kafir. Waktu itu.
Karena Pak Isran, saya diskusi sama Deddy Corbuzier sampai dia masuk Islam itu 8 bulan Pak. 8 bulan. Mas Deddy itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Itu nggak bisa. Karena emang nggak punya rambut, itulah, nggak punya rambut. Maka yang pertama, jadilah pribadi yang kreatif. Kemudian yang kedua, apa? Critical thinking. C yang kedua adalah critical thinking. Apa itu? Pikiran yang kritis. Kita harus open minded. Sekarang begini, ibu kota mau pindah ke Kalimantan. Tempatnya di sana, walaupun agak jauh dari Samarinda. Tetapi impactnya akan masuk kepada kota-kota penyangga ibu kota. Contoh, ibu kota Jakarta, maka yang dapat dampaknya siapa? Jabodetabek. Ketika ibu kota sudah pindah ke Kalimantan Timur, yang perlu kita persiapkan adalah masyarakat Kalimantan Timur yang open minded, yang mulai terbuka. Yang perlu kita benahi apa? Personality kita, attitude kita. Jangan sampai kemudian Kalimantan Timur menjadi pusat negara, tetapi masyarakatnya tidak siap. Maka yang terjadi apa? Yang menikmati ibu kota negara bukan lagi orang Kalimantan, tapi orang luar Kalimantan. Maka disitulah kemudian dibutuhkan pribadi yang open minded. Maka ketika rame-ramenya ibu kota pindah ke Kalimantan, saya bilang, nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Wah, banyak yang jomblo di sini. Banyak yang jomblo. Nanti saya kasih banyak tip jomblo. Yang jelas jomblo itu strong. Apa itu? Stresnya tak tertolong. Saya sering bilang, Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Ya. Maka sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Jadi yuk, masyarakat Kalimantan harus open minded, terbuka. Jangan sampai keberadaan ibu kota hanya dimanfaatkan oleh orang luar Kalimantan, sementara kita menjadi penonton di rumah kita sendiri. Nanti kita buat. Kemudian yang ketiga adalah apa? Collaboration. Hari ini kita harus kolaborasi, sinergi kalau bahasanya Erick Thohir. Sinergi, kolaborasi. Saya bilang begini Mas, Wali Songo itu hebat. Tapi ketika membuat Masjid Demak, tidak dibuat oleh Sunan Kalijogo sendiri, tapi melibatkan banyak wali 9 di dalamnya. Pada logikanya, kalau yang membuat Masjid Demak itu Sunan Kalijogo, selesai apa enggak? Selesai. Tapi nyatanya Sunan Kalijogo melibatkan wali 9. Kenapa? Karena afdhalul amali bil jamaah. Karena amal itu paling baik dilakukan secara berjamaah. Maka tadi siang di kantor gubernur saya bilang, sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Bagi saya Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Kan goblok. Lebih goblok lagi pakai celana dalam di luar. Tapi yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok, kenapa ditonton? Gitu loh. Ya kan? Maka di era ini kita harus collaboration. Gubernur sebagai umara kolaborasi dengan ulama. Konteksnya apa? Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saya posisi saya di Jakarta, saya kerjasama dengan Pak Isran umpamanya. Bagaimana caranya? Saya membranding seorang Isran Nur supaya menjadi tokoh nasional. Saya siap menjadi jubir Pak, santai saja Pak. Karena bagi saya kok zolim ya, ada orang hebat, ada orang keren di daerah, kenapa tidak didorong ke pusat? Lah kita yang punya kemampuan harusnya kan dorong gitu loh. Maka di Indonesia hari ini yang paling banyak profesinya bukan seperti Wali Songo yang saling support. Tapi di Indonesia hari ini yang paling banyak itu seperti wasit sepak bola. Maka saya nggak suka dengan wasit sepak bola. Saya suka sepak bola, tapi saya tidak suka dengan wasit sepak bola. Kenapa? Karena wasit sepak bola itu aneh, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Itu wasit sepak bola. Tapi yang paling celaka adalah wasit tinju. Kenapa? Ada odara angkulan, dipisah, orang pukul-pukulan malah dibiarkan. Kan goblok itu gitu loh. Masuk deh, ini loh. Collaboration. Maka insya Allah saya itu punya mimpi Pak Isran. Saya pengen membuat pondok dan sekolah internasional di Kalimantan. Begitu saya lagi mikir itu sholat tahajud, Mas Rojai sama Zaki telepon saya. Gus bisa nggak hadir di Kalimantan Timur?
Sebelumnya saya sering Pak, sebelum pandemi saya udah keliling seluruh daerah di Kalimantan. Saya sekali roadshow di Kalimantan biasanya 20 kota. Saya singgah di Kalimantan Timur waktu itu di Sangatta, Kutai Timur, Tenggarong, Balikpapan. Yang tadi siang saya ceritakan, ada mantan PSK, tobat gara-gara pengajian saya, kemudian dia membuat usaha cuci motor bidadari. Lah, di Balikpapan. Waktu itu saya hadir di Balikpapan, pengen pengajian bersama saya, tapi sama panitia ditolak. Kenapa? Karena pakaiannya seksi, karena celananya seperti ini. Saya bilang sama panitia, kalau mbak-mbak cuci motor itu nggak boleh pengajian sama saya nggak akan naik panggung. Akhirnya sama panitia dipersilakan mbak-mbak yang dengan pakaian seperti itu ikut pengajian saya di Balikpapan. Kalau saya nyantai kok Pak Gub, itulah alasan kenapa saya selalu pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik paha tidak kelihatan. Nah itu. Oh itu matamu. Kenapa saya pakai kacamata? Karena kalau pakai kaca jendela berat. Itu. Collaboration. Kemudian yang keempat adalah communication, creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Sekarang orang sehebat apapun tapi nggak bisa ngomong, nggak akan didengar Pak. Maka banyak orang alim, banyak orang yang pintar sebenarnya, tetapi tidak dilandasi dengan retorika yang bagus, tidak bisa diterima sama orang. Kita belajar dari Bung Karno. Bung Karno itu kenapa menjadi orang yang sangat-sangat fenomenal? Karena mempunyai bahasa retorika yang luar biasa. Maka 4 hal ini kalau Anda praktekkan di era ini, insya Allah Anda tidak akan pernah ketinggalan. Kenapa? Karena basic dari semua itu adalah teknologi. Teknologi. Maka cukup saya sampaikan, itulah bedanya Jerman, Jepang, dan Gus Miftah. Jerman membuat mobil, Jepang membuat robot, Gus Miftah membuat tangan. Lah, itu era 5.0. Barangkali seperti itu pancingan saya, Mbak, Mas. MC. Kamu malah pacaran. Kalian berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Saudara? Oh. Itu saudaramu. Kamu jangan salah. Saya tadi ketemu Pak Isran langsung dianggap saudara. Begitu saya masuk kantor gubernur, beliau bilang, saudara siapa? Mbak, saya mau tanya jawab saja. Silakan Anda bertanya, saya jawab. Ini di sini ada Miyako, iya. Ada 3 door prize. Kalau penanyanya lebih dari 3, satu orang yang bertanya saya kasih uang 500.000. Dari uang saya sendiri. Mantap. Nah, tuh kesempatan. Ini ada door prize 3, yang pertanyaannya sama saya bagus, satu orang saya kasih 500.000. Saya batasi sampai 10 orang. Gak boleh, masalah, cuma 5 juta. Langsung angkat tangan yang mau bertanya. Ini beneran bertanya ya, jangan karena uangnya ya. Iya. Ini ada yang bertanya. Oke, silakan. Pak, boleh berdiri, Pak? Silakan, Pak. Boleh berdiri. Terima kasih. Coba asisten saya ke sini, dompet saya dibawa ke sini. Mas Aris, mana Mas Aris? Mas Aris, ayo, mana? Santai. Satu orang saya kasih 500.000, maksimal 10 orang 5 juta. Nah, santai. Besok pagi saya sarapan sama gubernur, minta ganti. Oh, iya. Mumpung masih ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Kehormatan bagi saya Gus Miftah. Biasa cuma favorit di YouTube, saya lihat sekarang live. Singkat saja Pak Miftah. Sekarang kan lagi heboh-hebohnya Habib Bahar dan juga Habib Rizik. Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat kita. Karena satu sisi ada yang pro dan kontra. Sebenarnya kalau dari pandangan Gus Miftah, Habib Bahar ini seperti apa sih kita menyikapinya? Ya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas saya bawa sini Mas. Ini pertanyaannya bagus. Ini harus saya jawab. Sampai tak kasih uang. Silakan dijawab dulu. Bapak namanya siapa tadi, Pak? Saya kurang mendengar suaranya. Ya, apa? Namanya apa? Oh, nama saya M. Sakir. Dari mana Pak? Kecamatan mana ini? Samarinda kan banyak kecamatannya ya? Samarinda Kemakmuran. Oh, Kemakmuran. Oh, sini dulu Mas, kasih uang dulu. Pak, boleh ini maju pertanyaannya depan, bagus banget soalnya. Ya. Apa Pak? Kata bapaknya saya wakilkan. Boleh maju Pak. Silakan Pak, boleh Pak maju Pak. Iya, jadi nggak perlu nunggu saweran ya, cukup ajukan pertanyaan aja. Sebentar, sabar. Satu-satu dulu jawabannya. Iya. 500.000, coba dihitung dulu.
Ini perut apa gentong Mas? 3 bulan ini Pak, 3 bulan. Silakan Gus Miftah boleh dijawab dulu baru kita lempar pertanyaan berikutnya ya. Itu tadi jenggotan apa kumisan? Kalau di Jogja itu aneh, punya jenggot gak punya kumis katanya kayak kambing gitu kan. Punya kumis gak punya jenggot katanya kayak lele. Tapi saya bilang sama ibu-ibu, kalau Anda punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Yang pertama begini Mas. Ada bahasa kitab, ini karena pertanyaannya sensitif, menyangkut Habib Bahar dan Habib Rizik. Ya. Di dalam kitab taklim itu ada bahasa begini. Al-hurmatu khairum minat to'ah. Ini kalau teman-teman dari Himasa Lirboyo itu pasti mempelajari kitab ini. Tadi saya ketemu dengan teman-teman Lirboyo. Ada ya di sini Lirboyo ya? Nah, itu. Jadi hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Apa bedanya hormat dengan taat? Hormat itu mutlak wajib dilakukan, taat nggak wajib Mas. Contoh begini, Pak Isran ini kiai saya, sholat isya beliau perintah sama saya, Miftah kamu ngimami sholat. Beliau perintah saya untuk ngimami sholat. Saya jawab sama Pak Isran, enggak Pak Gubernur saya enggak mau, Pak Gubernur saja yang ngimami sholat. Begitu saya jawab enggak mau, berarti saya tidak taat kepada Pak Gubernur. Karena diperintah saya enggak mau. Tapi ingat, enggak taat saya karena hormat saya kepada Pak Gubernur. Enggak Pak Gubernur, yang ngimami sholat jenengan saja, Anda saja. Ini yang dimaksud hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Bagaimana dengan Habib? Habib wajib kita hormati, tetapi tidak wajib kita taati. Tergantung konteksnya, tergantung perintahnya. Boleh nggak kita berbeda pendapat dengan Habib? Boleh, tetapi jangan pernah meninggalkan rasa hormatmu kepada Habib. Sosoknya kita hormati, tapi perilakunya tidak harus ditaati. Saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik soal pilpres umpamanya, boleh, tetapi saya tidak meninggalkan hormat saya kepada Habib Rizik walaupun saya tidak mentaati perintah Habib Rizik. Wajib hormat tapi tidak harus taat. Bagaimana dengan istilah kriminalisasi ulama? Saya meyakini negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau ada ulama, kiai, habib, ustadz ditangkap polisi, saya meyakini pasti karena ada unsur di dalamnya. Saya nggak sepakat bahasa kriminalisasi ulama karena bangsa ini sangat menghormati ulama. Bahkan penasihat presiden juga ulama. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan juga ulama. Kalau hari ini ada ulama yang ditangkap, bagi saya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Tadi siang saya contohkan sama Pak Gubernur, kriminalisasi ulama itu kalau Gubernur Isran Nur ngundang Gus Miftah untuk ceramah, pulang tidak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Tapi kalau diamplopi isinya cuma sedikit, pasalnya beda, 352, perbuatan tidak menyenangkan. Jadi sosok Habibnya wajib kita hormati, tetapi perilakunya tidak harus kita ikuti. Kalau baik kita ikuti, kalau tidak baik ya tidak harus kita ikuti. Tetapi jangan pernah meninggalkan rasa hormat itu. Kira-kira begitu Mas. Boleh kita beri tepuk tangan, luar biasa. Ajis di sini sudah ada yang mau bertanya kan? Sudah dari sebelah. Sebelum bertanya Mbak, mungkin hanya di Kalimantan, di Samarinda orang ceramah nggak dikasih minuman. Oh iya benar, panitia tanggung jawab. Ini masuk pasal yang tadi Gus ya, perbuatan tidak menyenangkan. Ya, panitia tolong tanggung jawab. Oke, boleh ya di sebelah sini dulu ya. Silakan karena ini udah angkat tangan. Ini bertanya bukan karena uangnya kan? Benar-benar ingin bertanya kan? Jadi kalau nggak dapat uang juga nggak apa-apa ya. Oke, boleh kita kasih waktu satu-satu tapi sebelah sini dulu. Anak muda, mewakili anak muda, boleh? Boleh, silakan Cak. Boleh berdiri kenalin namanya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas agak maju aja Mas, sekalian kasih duit Mas. Ya Mas, silakan Mas, boleh maju ke sini, kalau nggak bisa maju ke sini maju jadi anggota DPR Mas. Sini maju lagi Mas, maju lagi. Iya. Maju lagi. Terlalu maju. Yaudah sini nggak apa-apa. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Sarwono, dan seluruh hadirin, dan juga Gus Miftah.
Saya Muhammad Hasmi Zatali dari Sama Pemuda Pancasila. Oh, dari Pemuda Pancasila. Ya. Dan saya dari UIN Samarinda. Dari? UIN. UIN. Ya. Universitas Insya Allah Negeri ya. Ya, Insya Allah Negeri. Pertanyaan saya begini aja. Tapi Simple. keren loh, anak UIN pakai kalung, stylenya bagus nih, keren ini. Sepatunya ATT, awet tekan tua. Di luar kampus sudah. Pertanyaan saya mudah saja. Ini ada video viral, yaitu ada orang menendang si sajen. Apakah perbuatan tersebut perbuatan terpuji atau intoleran? Itu Ya. aja dari saya. Video orang nendang sesajen. Ya. Saya juga posting mas. Yang komentar sudah hampir 6.000, yang nonton sudah 1,2 juta. Itu yang memviralkan saya ini. Mas siapa namanya? Hasmi. Mas? Hasmi. Hasmi. Mas Hasmi. 500.000. Waduh. Oke. Sabar yang lainnya. Siapkan dulu pertanyaannya. Nih mas. Ayo. Kamu tahu nggak kenapa semua gambar uang itu pasti ada gambar cewek menari? Nggak tahu. 100.000 ada gambar cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000. Semuanya ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, uang Rp1.000. Patimura Bapak Golok. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Lah. Maka kalian perlu ingat, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah, cewek dilawan. Silakan, boleh kita Mas jawab Hasmi. dulu. Mbaknya boleh duduk loh mbak. Ya. Duduk dulu. Kamu jangan berdiri, mengganggu pandangan mata saya ya. Mas Hasmi, saya juga posting perilaku seseorang tidak dikenal membuang sesaji di Semeru, Lumajang. Itu kebetulan bupatinya kawan saya. Maka kemarin saya ke sana membawa bantuan 650 juta untuk pembangunan hunian sementara. Karena dibutuhkan Pak. Jadi saya nyumbang 100 juta, kemudian saya pengajian 50 menit saya dapat donasi 550 juta. Jadi total saya membawa 650 juta. Karena sebulan kemarin tuh luar biasa bagi saya. Kenapa? Ketika mau muktamar NU di Lampung saya lelang belangkon. Belangkon saya laku 900 juta. Maka besok saya akan mendapatkan rekor muri belangkon termahal di dunia. Saya jual laku 900 juta, kemudian uangnya saya sumbangkan ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Maka izin Pak Gubernur, bulan ini saya mendapatkan 2 rekor muri. Rekor muri pertama belangkon terjual 900 juta. Kemudian yang kedua, saya dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Saya sudah dapat kiriman 150 truk yang bokong truknya ada gambar saya. Semuanya bagus-bagus, gambar Gus Miftah sama captionnya. Yang paling gak enak cuma satu, ada mobil, tangki, sedot, WC, gambarnya Gus Miftah. Captionnya gak asik, silitmu adalah rezekiku. Danco. Tapi saya nggak masalah, itu ekspresi rasa cinta mereka kepada saya. Ada puluhan bahkan ratusan truk yang bokongnya ada gambar saya. Jadi caption macam-macam lah. Contoh umpamanya caption para pendosa. Saya waktu itu bikin quote, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Ketika corona datang saya bikin quote, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Jadi saya sering menggunakan quote-quote itu untuk berdakwah. Kembali kepada masalah sesaji mas. Anda tahu, saya menggunakan belangkon itu sejak kapan? Sejak 2006, gara-gara Bantul gempa bumi mas. Kenapa saya menggunakan belangkon? Ini sarkas sindiran. Bahwa agama dan budaya itu seharusnya nggak usah dibentur-benturkan. Maka kita harus memahami mana budaya, mana agama. Contoh, Mas Asmi, perintah nutup aurat itu agama apa budaya mas? Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Orang Arab, hei orang Arab, tutup auratmu.
Bagaimana cara orang Arab nutup aurat? Menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Samarinda harus menggunakan jubah kayak orang Arab? Boleh pakai, boleh tidak. Tapi tolong sesuaikan dengan pekerjaan. Pekerjaannya cari naik pohon kelapa, kok pakai jubah, bahaya mas. Belulunya nambah loro. Gitu loh. Ya kan? Pekerjaannya narik becak, kok pakai jubah, bahaya. Narik rem bisa salah. Karena becak itu remnya di bawah sadel. Anda pakai jubah, malah nggak berhenti mas, gitu loh. Salah yang ditarik. Pekerjaannya nambang pasir di sungai, pakai jubah, little body, silite gatel kelebon wedi. Maka harus disesuaikan. Begitu masuk ke Indonesia, boleh pakai baju hem kayak Mas Sarwono, boleh pakai celana jeans setan demit iblis, boleh. Boleh pakai sarung kayak Mas santri ini, PMI ini. Kamu PMI kan? Kelihatan wajahnya kayak proposal. Karena saya itu jujukan anak-anak PMI, bah ada acara wajah kayak proposal. Tapi Anda jangan menghina orang yang menggunakan sarung. Jangan pernah lihat sarungnya, tapi lihatlah isinya. Dan iklan itu yang paling jujur cuman iklan sarung, yang lain semuanya bohong. Iklan, coba kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya mas. Kopi tugu luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Tapi beda dengan iklan sarung gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalainya. Di Magara nggak ada kopi ya? Nggak ada kopi ya? Oh. Masa saya keluar uang 5 juta nggak dikasih kopi? Kena lagi, Magara kasih. Aduh, siapkan. Kopi, Magara nggak mau sponsor kopi nih. Oh. Emang kalau di Samarinda apa-apa harus minta ya? Enggak sebenarnya Gus, udah disiapin. Nah Mas Asmi, apa pendapat saya dengan orang yang nendang itu? Bagi saya yang perlu dirubah itu bukan budayanya mas, tapi otaknya. Wali Songo itu bisa diterima di Indonesia karena dakwanya menggunakan metode bisakofah. Sakofah itu artinya apa? Budaya. Maka saya di dalam berdakwah mempunyai prinsip membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Songkok yang Anda pakai itu budaya Indonesia, maka namanya songkok nasional. Tadi siang yang hadir di acaranya Pak Gubernur Ramatama itu ada muda-mudi Katolik, pemuda Katolik, pakai jas kemudian pakai kopiah. Dia tanya sama saya, boleh nggak Gus? Boleh, karena itu bukan produk Islam. Nah, jangan sampai kita dibodohi dengan pikiran-pikiran seperti itu. Pertanyaannya adalah, orang yang nendang itu, dia tahu nggak siapa yang masang sajen? Di Semeru itu ada adat istiadat namanya kepercayaan Kapitayan, lokal mereka. Dan ini merupakan the local wisdom, kearifan lokal bagi mereka. Kalau memang ini dilakukan oleh orang Kejawen yang dia Islam abangan, bagaimana cara kita menasihati? Dialog dong, tidak harus kemudian ditendang seperti itu. Ini kan melukai mas. Kalau tak kemudian yang melakukan orang Islam dibilang musyrik, Anda tidak pernah bisa melihat dan tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Saya dulu Pak Gubernur ceramah di klub malam, dibilang Miftah itu tidak ikhlas. Anda ikhlas dan tidak ikhlas gak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kita tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Yang namanya ikhlas itu seperti keset, apa itu, diinjak-injak tetap welcome. Angel lagi gitu. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Ciri ikhlas itu apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Maka orang yang nendang ini bagi saya, ini orang yang gagal paham terhadap budaya. Mas, di Jogja itu banyak orang sholat, nyembah Allah, percaya dengan Rasulullah, baca Quran, tapi tetap pasang sesaji mas. Bukan kok kemudian dia percaya dengan uka-uka hanya untuk melestarikan budaya. Dari mana kita mengatakan musyrik? Gak bisa mas. Orang Jawa dulu bawa keris dibilang musyrik. Karena bagi orang Jawa kalau nggak bawa keris katanya tidak nyaman. Sama dengan orang Kalimantan pakai mandau. Kalau nggak bawa keris mereka nggak nyaman. Sama dengan bapak-bapak hari ini keluar rumah nggak bawa HP, tidak nyaman.
takut HP-nya dibuka sama istri. Berarti Anda bawa HP musyrik. Ayo. Karena Anda nyaman kalau bawa HP. Apakah pola pikirnya seperti itu? Kan tidak, Pak. OTT KPK sekarang kalah menakutkan daripada OTT HP di tangan istri, Pak. Saya kemarin guyon sama Mas Sandiaga Uno sama Mas Erick Thohir. Saya bilang, besok di akhirat kita bangga. Kenapa? Karena hari ini malaikat Raqib dan Atid tidak pernah mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Kenapa? Karena semua amal baik dan amal buruk kita catat di HP kita masing-masing. Maka begitu hari penghitungan besok dihisap oleh malaikat, kita bangga. Malaikat nggak punya catatan saya. Begitu malaikat datang, dia langsung teriak, buka HP-mu, modar. Semuanya ada di situ. Chatting sama istrinya tetangga, ada keluar. Sarwono hati-hati, Sar. Saya tidak setuju, Mas. Bagi saya ini orang gagal paham. Maka catatan saya adalah yang perlu dirubah itu otak dan pemikirannya, bukan budayanya. Gitu Mas Hasmi ya. Kita rawat kearifan lokal. Kayak orang Dayak dengan kearifannya kita pertahankan. Jangan sampai kita pergi ke Jakarta kemudian Anda orang Dayak melupakan budayamu sebagai orang Dayak. Saya nggak setuju. Anda orang Jawa tetap mempertahankan dengan budaya Jawanya. Dan itu bukan berarti musyrik gitu loh. Orang pasang kembang bukan berarti musyrik. Kalau Anda mau pengajian sama saya, kenapa ada istilah kembang, ada istilah menyan, ada istilah ingkung, ada istilah tumpeng dan lain sebagainya. Itu ada filosofinya, Mas. Nah, tapi itu kuliahnya 4 SKS berbayar ya. Kamu malah saya bayar. Ya sekarang yang cewek, jangan cowok terus. Boleh yang cewek. Boleh. Sekarang yang cewek. Yang cewek Selain ibu-ibu. panitia, selain panitia. Yang paling ujung boleh. Boleh, sebelah kiri saya. Silakan, yang diminta cewek ya, gantian nanti cowok boleh lagi setelah Cewek ini. dulu Pak. Iya. Ya. Insya Allah Pak ya. Siap, ayo. Boleh Silakan. maju dulu. Sebut nama dan Perkenal- dari mana? Sebelah sini, sebelah sini. Ayo, biar kelihatan. Nah, silakan perkenalkan diri dulu. Silakan, nggak apa-apa kalau yang mau masukkan meja dulu boleh, katanya nggak enak Magara nggak ngasih kopi deh tadi. Kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dari Full Color Band serta ada teman-teman dari Etam TV hari ini. Silakan sayang, boleh sebut nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nama siapa saya namanya? Vina. Siapa? Vina. Vina. Vina siapa? Loh, Vina Aminah. Vina Aminah. Mbak Vina tolong jangan dekat-dekat ya, nanti sayang loh. Boleh jaga jarak berarti. Jaga jarak. Pertanyaan saya berkaitan dengan profesi yang kadang saya lakukan, ngajar senam. Profesinya apa? Kerja sambil ngajar senam. Kerja ngajar juga. senam atau kerja sambil ngajar senam? Iya, kerja Loh, juga. iya, yang mana? Kerja juga, ngajar senam juga. Status? Bersuami. Apa? Status? Status jomblo, nikah? Sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Alhamdulillah. Sudah punya anak? Sudah. Oh. Yang saya ingin tanyakan, ada sebagian ulama yang mengharamkan tentang musik. Tentang? Musik. Musik. Menurut Gus Miftah itu, dari pandangan Gus Miftah sendiri gimana? Saya ingin mendengar langsung tentang Musik itu haram kalau pakai R. Musrik. Iya, ada sebagian ulama yang mengatakan tentang musik itu haram. Gimana Terus kamu galau gara-gara itu gitu? Iya, kadang dilema karena kadang ikut pengajian, ada yang memang terlalu menganggap kalau kita musik yang gimana-gimana gitu nggak boleh. Saya baca beberapa pendapat. Musik yang diharamkan itu satu, ketika ada unsur mesum di dalamnya. Contoh dulu dari Thailand ada lagu judulnya Wi 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 Wi. Masih ingat kan? Lagu dari Thailand judulnya Wi 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 Wi. Tahu banget nih. Siapa? Penikmat. Oh, kamu penikmat ya? Jangan habiskan waktumu hanya untuk nonton Wi 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 Wi. Jadi? Ingat, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik ya, gitu loh. Yang ketawa yang paham nih kayaknya nih. Karena saya belum dapat yang versi 1 menitnya ya. Gitu loh. Tapi gara-gara 19 detik itu saya paham. Tidak hanya gajah yang meninggalkan gading, Gisel juga. Satu Mbak, muncul ada unsur kemaksiatan, itu nggak boleh. Kalau lagu-lagu yang kemudian mengingatkan kita kepada Allah, nggak ada masalah.
nggak ada masalah. Tapi coba Anda pahami ya, kita itu sering gagal paham. Lagu Arab pasti dianggap sholawat, itu Anda salah. Saya pernah dikasih curhat sama Via Valen, gara-gara dia pernah didemo sama orang menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Via Valen curhat sama saya, Gus boleh nggak menyanyikan Din As-Salam di panggung dangdutan? Saya jawab boleh. Kenapa? Karena Din As-Salam itu bukan sholawatan, itu qasidah Arab tapi bukan sholawat. Lah gobloknya kita seolah-olah kalau qasidah Arab itu pasti dianggap sholawat. Din As-Salam itu artinya lagu agama damai, agama selamat. Itu bukan sholawat. Jangankan nyanyi di panggung dangdutan, ya mohon maaf, sorry to say, sambil ngising itu boleh. Anda di WC sambil nyanyi Din As-Salam boleh kok. Mbak Vina di WC sambil nyanyi itu boleh. Kilahadil mata fi masa cerot boleh. Tapi ada ya lagu bukan sholawat tapi nggak pantas dinyanyikan di toilet, umpamanya lagu Man Ana. Itu kan lagu penghormatan kepada guru. Man Ana itu bukan sholawat, tapi jangan dinyanyikan di toilet. Berarti kita menghilangkan rasa hormat kepada guru. Nanti Vina di toilet sambil nyanyi Man Ana, itu nggak boleh itu. Ingat ya, tidak semua lagu Arab itu sholawat. Yang jadi patokan saya adalah kalimatnya Jalaluddin Al-Rumi. Dia mengatakan apa? Musik yang diharamkan dalam Islam adalah ketika suara sendok ketemu dengan piring dimainkan oleh orang kaya dan didengarkan oleh orang miskin, itulah suara yang diharamkan di dalam Islam. Kalau saya itu, Anda makan enak-enak sementara di luar banyak pengemis kamu diam, itulah musik yang diharamkan dalam Islam. Di luar itu nggak ada masalah. Kalau gara-gara lagu, kayak lagunya kawan saya The Massive itu, yang apa namanya, syukuri apa adanya, haramnya di mana? Tapi memang saya nggak suka beberapa lagu. Ada lagu judulnya hoak, saya nggak suka. Tahu nggak lagu judulnya hoak? Hidup senang walaupun tak punya uang, itu hoak. Hoak. Jadi secara umum bagi saya nggak ada yang diharamkan dalam musik. Maka saya bermusik. Saya bermusik. Ini kalau soundnya bagus saya nyanyi, tapi soundnya jelek banget. Masa kelasnya Magaradi sama Rindok soundnya buosok, itu nggak asik banget. Itulah bedanya cewek dengan sound system. Sound system dimodali kelihatan wujudnya, cewek dimodali diambil temannya. 500.000 untuk Vina. Siap. Mbak Vina, tahu nggak? Tadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan dari teman-teman full color loh ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu keresahan dirimu juga ya. Mbak Vina. Ya, karena juga. Ayo pasang dulu taruhannya berapa. Ya? Oh jangan gitu dong Gus Miftah, nanti saya ikutan soalnya. Makasih Mbak. Terima kasih banyak. Boleh sudah. Lagi Gus Miftah? Boleh. Boleh. Silakan Gus Miftah, boleh tunjuk. Silakan. Tapi nanti kopinya mana? Oh iya. Benar, Magara mohon izin nih, mejanya udah dari tadi tapi kopinya belum ada. Kayaknya kopinya masih ngambil dari kapal api. Iya, ini kopinya kopi luwak, kebetulan masih cari luwaknya ya. Ya sudah datang, silakan. Itu ibu-ibu dulu itu. Oke, ibu-ibu dulu, mana? Ibu mana? Yang ini, ya oke, silakan. Boleh ibu, maju silakan ibu. Dekat sama Gus Miftah ya, sama Gus Miftah. Perkenalkan namanya dulu, lalu pertanyaannya. Tunggu sebentar, biar Gus Miftah seruput kopinya dulu ya. Iya. Ibu kesini sendirian aja Bu? Sendirian aja? Sama siapa? Nah, tadi tapi sesuatu yang saya pengen tanyakan. Oke, sama teman-teman tadi di sini ya. Caca. Ya saya minggir, nanti saya diprotes lagi. Kamu tahu nggak kenapa saya suka ngopi? Kenapa? Karena kopi itu mengajarkan kepada saya pahit dan manis bertemu di dalam kehangatan. Asik. Sama hangatnya dengan suasana kita malam hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Silakan Ibu. Pak Gubernur Islam itu seperti kopi. Pahit sih tapi banyak yang suka. Silakan Ibu boleh bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Bu, kesempatan. siapa namanya? Ibu Riana Pak, saya seorang. Ibu Diana. Iya, Ibu Riana. Satu hal, saya sangat nantikan bertemu dengan ustadz yang penuh kontroversial ini. Mohon maaf sebelumnya,
saya sering memperhatikan baik itu di media sosial maupun di YouTube dan sebagainya, bagaimana sepak terjang Ustadz Miftah. Dan mungkin Bapak tahu Pak Nasuha, supir Bapak yang di Jogja, yang sering ngantar Bapak. Namanya bukan Nasuha, salah orang, Bu. Si Pak Siapa? Lupa saya Pak. Pokoknya supir saya ada namanya Singo, ada namanya Sultan kalau nggak salah Pak, sering ngantar saya kalau saya ada apa kamu dengan Sultan? Enggak ada Pak. Kebetulan saya kalau akan ada ke Jogja pasti dia yang ngantar kemana-mana. Kebetulan ada rumah di sana. Nah, satu pertanyaan saya Pak, kenapa Bapak begitu tegasnya dan begitu beraninya untuk mengambil satu kebijakan ceramah di gereja? Itu yang pertama. Yang notabene bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, kenapa Bapak begitu dekatnya ya, yang saya lihat selama ini dengan para artis, bahkan sampai beberapa sempat mengislamkan Deddy Corbuzier ya Pak ya, kalau nggak salah waktu itu. Yang saya islamkan artis itu ada Deddy Corbuzier, ada DJ Katy Butterfly. Iya, Butterfly. Itu dari Thailand yang dulu kalau dia nge-DJ, mohon maaf, cuman pakai BH dan pakai celana dalam tok. Iya, betul. Jadi kalau dia nge-DJ di mana-mana seperti itu. Tapi Ibu tahu, si DJ Katy Butterfly itu setiap kali mendengarkan adzan hatinya nyaman. Makanya dia ikut kajian sama saya, akhirnya masuk Islam. Nah, kemudian yang terakhir Pak, boleh bagi ilmunya Pak? Apa? Bagi ilmu Bapak. Bagi ilmu. Jangankan ilmu, uang saja saya kasih Bu. Artinya gini Pak, ilmu bagaimana caranya ya Pak ya, untuk menjadi seorang ustazah yang ustadz yang kontroversial. Jujur aja saya kepengen menjadi seorang ustazah Pak, dalam rangka ke sana insya Allah mungkin. Tapi yang saya inginkan Pak saat ini, boleh saya minta kontak person Bapak? Cie. Saya nggak suka yang tua Bu. Iya, saya bukan mempelajari masalah itu ya Pak. Iya Bu, iya. Saya kepengen belajar ilmu. Iya. Ilmu akhirat. Iya Bu. Ilmu akhiratnya Pak. Itu mungkin ya Ibu Pak. Ibu masih punya suami? Iya, insya Allah ada di Jogja Pak. Ya. Cangkemmu. Tolong dijawab. Bu, di sini dulu ya. Iya. Yang pertama soal ceramah di gereja. Saya punya prototipe model seorang ulama yang biasa ceramah di gereja. Salah satu guru saya adalah Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Iya, betul. Beliau juga ceramah di gereja. Iya. Maka begitu saya dibully waktu itu gara-gara ceramah saya di gereja, yang membela saya adalah Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan saya sampaikan, orang lain mau ngomong apa terserah selama guru saya mendukung saya. Karena al ilmu bila saykhin fasayhu seton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Tapi ingat, salah milih guru, gurunya mbahnya setan. Dan saya punya guru. Guru saya Nevermind. It's okay. Maka saya lanjutkan. Yang kedua, ada orang mengatakan masuk tempat ibadah agama orang lain itu kafir. Saya gampang Bu, ya syahadat lagi, selesai toh. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali, itu terbakar kekafirannya. Lah tiap malam saya tahlilan kok dibilang kafir, ada-ada saja. Orang mengatakan begini, kalau masuk tempat ibadah agama lain itu dibilang kafir, berarti banyak orang Jogja dan Jawa Tengah dan orang Indonesia yang kafir. Kenapa? Karena mereka masuk Prambanan dan Candi Borobudur. Salahnya di mana? Gak ada masalah. Nanti kalau ada riwayat gak? Ulama-ulama Kairo yang masuk ke gereja banyak. Maka begini, satu ayat dipandang oleh orang yang berbeda, maka akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Contoh begini, ada orang tabrakan di jalan, yang melihat saya, Ustadz, Pak Isran, gubernur, polisi, sama makelar. Satu kejadiannya sama, dari kacamata yang berbeda, itu akan menimbulkan tafsir yang berbeda. Begitu tabrakan, saya sebagai Ustadz mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Isran, sebagai pejabat, dia langsung akan mengutus orang-orangnya. Coba dilihat, kalau dia meninggal tolong diurus administrasi kematiannya dan lain sebagainya. Gubernur, birokratis, lumrah. Yang lihat polisi, begitu ketabrakan, apa pendapatnya Bu? Ini pasti ngelanggar lampu merah.
Sarwono, makelar, beda lagi. Ini motornya masih laku 5 juta umpama. Kejadiannya sama, yang melihat berbeda, maka melahirkan cara pandang yang berbeda. Demikian juga termasuk hukum masuk gereja. Dan saya termasuk orang yang mengatakan boleh dan tidak menjadikan saya kafir. Kalau tahu kemudian dianggap kafir, saya syahadat lagi. Tapi nyeleneh. Ibu tahu nggak? Saya sudah ratusan orang yang saya syahadatkan. Istrinya Bian Bagindas yang menyahadatkan saya. Deddy Corbuzier, saya. DJ kita Butterfree, saya. Kemarin saya ceramah di gereja, ateis dari Belanda masuk Islam, saya. Ada orang Islandia, saya posting di IG saya, namanya Audur Linda. Dia seorang ateis. Saya tanya, kenapa kamu ateis? Because God is nothing, dia bilang. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Ketemu saya 10 menit masuk Islam. Saya di Australia, Bu, ada Canberra, namanya Antonio Sekodori, datang ke Jogja, jauh-jauh dari Australia, minta saya Islamkan. Gara-gara apa? Dia mengatakan your Islam is enjoy, relax, happy. Pertanyaannya adalah, sekian banyak yang saya syahadatkan, masa gara-gara saya masuk gereja dibilang kafir? Waduh, dolanmu kurang adoh, bro. Temenmu kurang banyak, gitu loh. Kopimu kekentelen, gitu loh. Tidak semudah itu. Jangan gampang mengkafirkan orang hanya gara-gara beda pendapat. Kemudian yang kedua, Bu, soal apa tadi? Soal artis. Bu, saya penampilan kalau ngaji sama artis itu begini, Bu. Saya banyak dikritik. Miftah itu borjuis, barangnya branded dan lain sebagainya. Ibu bisa bedakan saya kalau ngaji di klub malam, di kafe, ketemu artis sama saya pengajian di Berau, saya pengajian di Tenggarong, di desa-desa, Bu. Penampilan saya beda, Bu. Saya punya kaidah dakwah begini. Kalau gara-gara yang kamu pakai orang tidak mendengarkan ceramahmu, berarti menggunakan pakaian yang bagus hukumnya wajib. Saya dulu punya pengajian sosialita, Bu. Di Jakarta ada yang namanya BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Wow. Kalau di Samarinda banyak BPJS, Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita. Wow. Saya juga BPJS, Buruan Para Janda Sosialita. Kata Pak Sarwono banyak janda di sini, Pak. Rojali, rombongan janda liar. Kalau hanya gara-gara atribut yang kita pakai kita dihinakan orang, maka menggunakan atribut yang mahal hukumnya wajib. Kalau yang dihina miftahnya nggak ada masalah, Bu. Tapi kalau yang dihina Islamnya saya nggak terima, Bu. Kalau yang dihina dakwah saya nggak terima. Maka supaya saya didengar oleh mereka, saya berpenampilan yang keren. Kan asik, Bu. Kalau saya masuk ke teman-teman artis, mereka borjuis. Saya datang dengan keadaan kasihan. Mereka mikir, Bu, iki Miftah punya uang apa enggak? Sarungnya ngelinting, sepatunya ATT. Waduh, kasihan. Maka ceramah saya tidak akan pernah didengarkan. Maka penampilan saya seperti ini, Bu. Saya nggak ada urusan dengan omongan orang. Yang jelas orang-orang itu manut dengan saya. Nikita Mirzani, Bu, susah dinasehati. Sama saya mau, Bu. Karena saya tahu caranya. Oh, Nikita orangnya seperti ini. Nikita Mirzani itu 3 bulan lagi tamat dari Gontor SMP, Bu. Maka saya bilang, saya bersyukur kamu nggak tamat dari Gontor. Maka jadi artis kalau tamat Mama Dedeh. Jadi ini sekedar metodologi. Khatibun nas biqadri uqulihim. Berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuannya, termasuk dandanannya, Bu, sama. Salah satu teknik dan metodologi. Saya dengan seperti ini alhamdulillah begitu banyak artis yang saya gaet. Termasuk Mas Atta Halilintar, begitu dia menikah yang diminta untuk nasihat pernikahan saya, Bu. Kan begitu, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ini usianya kolonial tapi selera milenial. 500.000. Terima kasih. Ya, Kita kasih tepuk tangan sedekahkan lagi. ke Bapak Rodatullah. Silahkan Bapak Rodatullah, saya serahkan. Makasih banyak. Siapa Rojatullah itu? Itu pengurus BMH Yayasan Paskas. Kamu suka-suka nunjuk orang, kamu itu siapa? Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, jadi ini diberikan lagi udah dapat Ibu, diberikan Ya. lagi kepada yang membutuhkan. Gus Miftah, mohon izin karena sebenarnya waktu kita itu sampai jam 10. Sekarang sudah jam 10. Sekarang Satu pertanyaan terakhir. Boleh kalau Boleh, gitu. Satu kita pertanyaan terakhir. Katanya dari teman-teman panitia Ya. minta yang paling belakang. Yang Bagaimana? paling belakang. Sudah ada di bagian Yang belakang? belakang. Yang paling Boleh. belakang tadi Silakan belum dapat. maju. Silakan maju yang Maju, ditunjuk langsung oleh maju, panitia. cepat-cepat dah. Mohon Yang izin pa- Bapak yang ditunjuk Yang paling panitia. belakang, Mbak, dulu. Maju, Ya. maju yang ditunjuk Silakan. panitia maju. Silakan.
Iya. Oke, yang mau ajak maju langsung, Iya. yuk silakan Mas. Panitia yang sudah menunjuk. Nah, Silakan, betul. boleh, Mas. Perkenalkan dulu namanya, Sebut lalu nama. pertanyaannya. Singkat saja ya, silakan. Mas, siapa namanya? Nama saya Dede Samsoni, Mas. Dede? Dede Samsoni. Samsoni. Iya. Mana, Dek? Bagaimana menurut Gus Miftah tentang STMJ, sholat terus maksiat jalan? Wow, STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Iya. Kalau kamu juga STMJ, sholat terus mabuk jalan, ya Ra? Ini bagus ini. Coba ya, sini Mas. Oh iya. Kategori manusia menurut Gus Miftah. Yang pertama, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Ini manusia paling sempurna. Bener terus gak pernah salah. Jadi perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, dia sholat tapi masih mau maksiat. Namanya STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Ini namanya apa? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Artinya apa? Kalau kamu masih senang dengan maksiat, maka pesan saya jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kamu belum bosan dengan maksiat, jangan pernah bosan dengan sholat. Sholat maksiat, sholat maksiat, sholat maksiat. Pasti yang kalah maksiatnya. Saya punya pengalaman soalnya dengan anak buah saya. Tadi sopir yang dibilang sama ibu itu, yang ikut saya dulu germo Mas, masuk ke pondok masih nyabu Mas. Sekarang ikut saya. Saya punya santri, dia mantan narapidana mutilasi. Gara-gara istrinya selingkuh, dibunuh Pak. Istrinya dibunuh, yang nyelingkuhin dibunuh. Pulang ke rumah nggak diterima, saya terima. Maka itulah alasan kenapa saya dapat julukan Gus Miftah Presiden para pendosa. Maka banyak truk-truk tulisannya Gus Miftah Presiden para pendosa. Maka kalau kamu belum berhenti maksiat, jangan pernah berhenti sholat. Yang paling celaka nomor 3, maksiat terus tapi nggak pernah mau sholat. Maka kalau kamu belum bisa menjadi yang pertama, minimal menjadi yang kedua. Amar ma'ruf nyambi mungkar. 500.000. Wah. Penaman gue duit. Enak banget ya, terima kasih. Wah. Oke, baik, ini adalah pertanyaan terakhir ya, insya Allah ya. Kita akan mengakhiri, sudah habis Bapak waktunya. 5, Iya. makasih ya Mas. Kita, Pertanyaan kritis satu lagi Pak. Iya pertanyaan kritis. Oke, baik, kita cukupkan. Setelah Saya ini, terserah panitia, terserah panitia. bagaimana panitia masih boleh? Oh, mohon izin tidak boleh. Mohon izin Iya, Bapak. mohon izin ya, Panitia Pak, ya. bilang tidak boleh ya. Iya, Oke. saya ikut panitia. Mohon izin nanti boleh Ya. bisik sama Gus Miftah tapi setelah acara. Ini boleh. Setelah Nanti. acara boleh Bapak ya, nanti boleh. Iya. Oke, teman-teman kita Silakan, masuk Bapak, sesi boleh foto duduk. setelah ini. Sebentar Mbak, Pak Gubernur kayaknya ini menarik Pak Gubernur. Nanti kita buat di seluruh Kalimantan Pak Gubernur ya. Boleh ya. Tapi diganti Setelah ini, Pak, setelah ini Bapak, setelah ini Ya. ya. Di luar Aman, acara aman. karena ini Ya, disiarkan nanti secara setelah ini, langsung. boleh, Mohon izin ya silakan Bapak duduk ya. dulu. Ya. Setelah ini boleh nanti mungkin off kamera, boleh ngobrol sama Miftah Oke Mbak, kalau masih ada waktu. saya akhiri dulu. Iya, Ya. silakan Akhiri dulu. Gus. Saya terima kasih semuanya atas hadirnya. Saya itu punya acara di Jakarta, itu judulnya Orasi. Obrolan seputar realita dan masalah hati. Rule of the game-nya adalah boleh semua agama dengan semua pakaian, tidak harus berjilbab. Salah satu isinya adalah kajian kebangsaan. Maka saya berharap acara-acara seperti ini bagaimana kemudian kita berbangsa dan bernegara secara happy dan menyenangkan, itu kita bisa bawa ke seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Timur. Maka malam hari ini ada Pak Gubernur, saya mohon izin Pak Gubernur, acara ini saya pikir menarik, tanya jawab soal apapun tanpa harus menggurui dan tanpa harus ada yang merasa tersakiti. Maka kawan-kawan saya sampaikan satu hal barangkali sebagai penutup. Dalam kitab Hikam disebutkan begini, ar-raja'u ma qaranau amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang diwujudkan dengan amal dan perbuatan. Kalau kamu punya keinginan tapi nggak diwujudkan dengan amal dan perbuatan, itu namanya bukan harapan, tetapi angan-angan. Maka advice saya adalah bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Jangan pernah menghina orang lain. Kenapa? Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Nah, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia.
Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih. Mohon maaf, mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan. Tapi karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kita. Setelah ini mungkin jika Gus Miftah masih ada waktu bisa secara langsung disampaikan ya. Yang pasti off kamera nantinya. Boleh. Dan juga tentunya sekarang dunia sudah menggunakan sosial media. Sering-sering aja komentar di sosial media Gus ya. Siapa tahu nanti dibalas. Dijawab, ya, iya. Insya Allah. Dan langsung. sekarang saatnya kita menutup kebersamaan ini dengan door prize. Ya. Kiranya Gus Miftah juga masih berkenan untuk mencabut door prize ya. Boleh teman-teman? Ya, tadi kita sudah membagikan kupon undian saat registrasi. Silakan boleh dicek masing-masing, dikeluarkan kita akan ambil undiannya, ada banyak sekali di sini. Gus Miftah kita boleh izin untuk bisa mengambil undian yang pertama. Kita mulai dari dua dulu dari apa nih? Miyako. Ya. Oke. Setrika. Dari Setrika. Dua dulu Gus. Yang merasa disebutkan nomor undiannya segera maju ya. Yang pertama 033. Oke. Kita akan 3 kali panggil ya. Maju. Oke, siap. 3 kali panggil tidak ada hangus. 429 untuk Setrika Miyako. Oke, 429 maju. Langsung boleh diserahkan teman-teman panitia? Betul. Iya, boleh langsung diserahkan. Oke, silakan boleh diberikan setrikanya. 429 boleh maju sini? Langsung menerima. Nah, langsung terima. Oke. Silakan hadiahnya Gus boleh diberikan, foto dulu. Berikutnya hadiah apa? Fuad? Hadiah berikutnya apa? Kompor gas. Oke, kompor gas. Oke. Silakan. Gus boleh kita ambil cabut lagi Gus, satu aja. Satu kupon. Terima kasih. Untuk nomor undian 012. 012. Ada? 012. Silakan. Panggilan kedua. 012. Panggilan ketiga. 012. Tidak ada? Tidak ada. Hangus? Hangus, angkat tangan kalau ada. 012 atas nama Sri Dewi. Sri Dewi. Tidak ada. 3, 2, 1 tidak ada. Mohon izin. Gus, bukan ya oke. Nanti setelah ini kita minta tolong kepada Abah Nanang ya. Boleh. Nomor berikutnya 011. Angkat tangan langsung. 011. Oke, langsung maju silakan. Iya. Izin silakan Abah Nanang boleh bantu cabut satu Abah. Abah boleh Abah. Ini apa? Ini 011 untuk kompor gas. 012 sudah lewat Ibu. 011. 011 boleh silakan maju. Betul, silahkan 011. Oke. Gus boleh kita serahkan dulu. Ibu boleh maju. Lanjut ya, hadiah berikutnya adalah dispenser. Yang boleh nanti dibantu sama Abah Nanang untuk menyerahkan Abah ya. Baik, untuk satu dispenser 051. Ada? Silahkan 051 boleh maju. Kamera. Oke, 3, 2, 1 silakan. Terima kasih Ibu. Abah Nanang silakan. Masih ada, Cak? Masih ada, Pak Beni boleh satu, Pak Beni minta dicabutkan satu. Boleh Pak Beni. Diaduk Pak Beni, diaduk dari sampai bawah. Terima kasih. Diambil satu Abah saja. Nanang, Pak Beni boleh. Silakan. Baik. Nanti Pak Beni juga menyerahkan Pak ya, mohon izin. Selamat kepada 010 atas nama Usmadil Wahid. 010. Usmadil Wahid 010. 010 ada? Panggilan pertama 010. Usmadil Wahid. Boleh angkat tangan ya. 010. Panggilan terakhir Usmadil ada, silakan boleh maju. Nah, oke. Pak Beni mohon izin untuk menyerahkan hadiah. Boleh lihat kuponnya, mana tadi di bawah kuponnya? Oke. Kupon undiannya ada Mas? Kupon undiannya? Mana? Cari dulu.
Cari dulu. Harus cari dulu, harus ya. bawa kuponnya, Penyerahannya ya. harus dicari dulu sebagai bukti. Setelah ini kita masih ada lagi 1 unit smartphone. Ya, 1 unit Ini yang smartphone. kita tunggu-tunggu ya. Mohon izin kiranya Bapak Gubernur untuk dapat menyerahkan 1 unit smartphone, atau mungkin minta tolong Bapak untuk cabut ya. Boleh teman-teman dibantu? Silakan, mana tadi nomornya ada ketemu? 010. Kalau tidak ada maka Gimana panitia, kertasnya hilang? nggak bisa, hangus. Nggak bisa ya, hangus. Kertas saja tidak dijaga, apalagi hatinya. Aduh. Coba kita ambil lagi, boleh? Panitia mana Oke, tadi? Oh, ini ada diambil. penggantinya ya. Boleh, Bacakan siap. dulu ya, 1 ya. Silakan. Baik, untuk pengganti yang tadi hangus 106 atas nama Mahda. Angkat Mahda. Ada? Silakan boleh maju Ibu. Kertasnya mana kertasnya? 106. Kertasnya ada? Coba cek dulu. 106 betul, Cak? Oke, aman ya. 106 Silakan, Mahda. Pak Beni boleh kita serahkan dulu. Silakan Ibu, boleh di tengah, lihat ke kamera. Selamat Ibu ya. Baik, untuk hadiah terakhir setelah ini akan kita undi sama-sama 1 unit smartphone. Boleh Caca pegang? 1 unit smartphone Redmi 9A. Selamat kepada pemilik kupon door prize dengan nomor. Langsung maju, langsung angkat tangan. 054. Maju. Panggilan pertama 054. Panggilan kedua 054. Panggilan ketiga, angkat tangan. Boleh Ada? izin minta Pak Gubernur lagi untuk cabut 1. 054 tidak ada. Hangus. Iya. Hangus. Gimana? Gimana panitia? Masih sah atau tidak? Ini datang. Panitia, Keputusan bagaimana? ada di panitia. Masih sah? Masih sah? Oke, masih sah. Boleh mohon izin kepada Bapak Sarwono untuk dapat menyerahkan. Kita cek dulu namanya, kita cek dulu kesesuaian nomornya. Ya. Betul atau keliru? Coba Ajis. 054 betul. Kami mohon izin kepada Bapak Sarwono kiranya untuk dapat menyerahkan hadiah kepada pemenang. Silakan Bapak boleh maju. Boleh di tengah, Pak. Baik, Pak Sarwono ada? Oke, kami persilahkan. Oke, setelah ini Ya. kita akan foto sama-sama Gus Miftah. Mohon izin kiranya kalau Pak Gubernur berkenan untuk berfoto bersama Pak Gus Miftah. Boleh? Kita persilahkan. Setelah itu kita akan sesi foto bersama seluruh panitia. Benar. Panitia mohon izin dipersiapkan. Panitia mohon izin untuk persiapan foto. Oke, baik, kami undang kembali Bapak Sarwono untuk bisa menyerahkan Ya. handphone ini. Betul. Ini adalah door prize terakhir kita ya. Ya. Malam ini mengakhiri perjumpaan kita. Nanti akan ditutup dengan foto bersama dengan Gus Miftah. Kami persilakan Bapak Sarwono dulu. Pak untuk Sarwono bisa menyerahkan hadiah utama kita malam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Full Color Band. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk Magara yang juga sudah memberikan venue yang terbaik ini juga ya. Betul, terima kasih juga kepada Etam TV. Yeay. Terima kasih. Terima kasih untuk Magara Cafe ya. Ya, sudah. Oke. Silakan sudah difoto. Terima Sekarang kita kasih undang- Bapak, silakan kembali ke tempat. Kita akan undang Gus Miftah untuk bisa berfoto bersama. Boleh minta tolong mejanya ini kita singkirkan dulu ya teman-teman Magara. Iya. Boleh minta tolong mejanya kita singkirkan Pak dulu. Gubernur, kiranya berkenan untuk berfoto? Iya. Kiranya Pak Gubernur berkenan untuk foto sama Silakan, Gus Bapak. Miftah? Boleh. Boleh. Iya, silakan Kami undang. Pak Gubernur untuk berfoto bersama Gus Miftah terlebih dahulu. Iya, kami ucapkan terima kasih juga kepada Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI yang telah hadir. Ya. Terima kasih untuk Gus Miftah yang juga telah menyempatkan hadir pada malam hari Betul. ini. Kepada teman-teman panitia yang begitu luar biasa, terima kasih Full Color Band, terima kasih Etam TV, terima Terima kasih untuk seluruh masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur. Ya, baik. Silakan Kami berfoto persilakan. berdua dulu, berfoto berdua dulu.
Setelah itu akan kami undang untuk Bapak Sarwono, berfoto, Pak Beni, Pak Beni, Abah Nanang, silahkan. Silahkan boleh berfoto kembali. Pak Gubernur mohon izin, Pak Gubernur izin ya. Mohon maaf. Pak, mohon maaf tadi kan Gus Miftah bilang katanya harusnya acara ini berkelanjutan. Mungkin dari Pak Gubernur ada tanggapan apa nih Pak? Apa ya? Apa tadi? Kan tadi Gus Miftah, Pak Gus Miftah bilang, iya Pak Gus Miftah bilang acara ini bagusnya berkelanjutan. Ya. Teman-teman pada suka. Menurut Pak Gubernur bagaimana? Apa? Ah Bapak ah. Ada tanggapan Pak? Ada tanggapan? Gak usah. Enggak, apa tadi? Minta berkelanjutan gimana? Bagus nggak kalau misalnya dilanjutkan acara ini tiap bulan gitu, tiap tahun? Hah? Iya baik. Ah Bapak ah. Silakan langsung berfoto aja ya, Ca. Ada Pak, mau sambutan atau nggak usah? Apanya? Mau ngasih tambahan kata gitu atau nggak usah? Kata sambutan. Bukan. Oh, tanggapan dari acara ini. Terus ya maksudnya? Iya, baik silakan langsung berfoto aja. Ayo, Caca boleh langsung berfoto aja. Ayo boleh. Ya. Ayo silakan. Siap. Nah, mau. Cie. Sudah, terima kasih. Hamsa Hamidah. Hamsa Hamidah. Silakan Bapak boleh berfoto sekali lagi. Silakan Opa foto dulu. Ayo foto dulu Opa. Silakan. Siapa Pak boleh kami undang? Pak Maskur. Pak Maskur, boleh. Silakan Pak Maskur Mohon ditunggu izin, Pak. Boleh untuk ikut berfoto? Iya. Silakan, nggak mau? Oh sudah balik, baik ini aja yang berfoto dulu silakan. Setelah ini teman-teman panitia ikut nyusul langsung Iya. berfoto bersama juga ya. Iya setelah Pak Gubernur, Pak Beni, Abah Nanang sama Pak Sarwono selesai berfoto, teman-teman panitia silakan teman-teman panitia boleh langsung masuk bergabung foto bersama Iya, Gus silakan. Miftah. Silakan ayo ada 3, 2, 1 teman-teman. Ayo. Oh ada ini masih ada satu yang berfoto. Nah, Silakan Pak Maskur, Bapak. silakan. Ayo Pak Maskur bergabung sekarang. Silakan foto dulu. Oke baik silakan lihat ke kamera 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Panitia boleh langsung masuk panitia. masuk langsung. Ya, Silakan baju-baju hitam panitia tadi. langsung masuk. Bergabung. Ayo. Boleh.